Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqamah yang semoga senantiasa Allah rahmati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua berjumpa Ramadan dan menunaikan ibadah siyam qiyam di dalamnya hingga usai. Dan hari ini hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa kita, merahmati kita, dan senantiasa mencurahkan hidayah dan juga taufiknya kepada kita di bulan yang juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan puasa selama 1 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ats-tsabat, keteguhan iman, teguh pendirian, dan juga mengaruniakan kepada kita al-istiqamah, sehingga kita senantiasa sadar bahwa diri ini adalah hamba Allah yang Allah ciptakan untuk tinggal di bumi ini dengan satu tujuan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya ibadah tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal tempat. Di mana seorang muslim masih hidup di dunia, maka dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah rabbaniyin, orang-orang yang senantiasa
mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan hanya menjadi pengabdi Ramadan yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan salawat yang kita senantiasa baca menjadi bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya menuntut cinta kita kepada sunnahnya, cinta kita kepada petunjuknya, sehingga kita merasa tidak ada kemuliaan kecuali dengan meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan jemaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di bulan Syawal, takwa setelah kita melalui Ramadan, di mana Allah taala berfirman tentang siam di dalamnya la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Maka di bulan Syawal inilah bukti suksesnya ibadah Ramadan kita apabila kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya, ataukah Tuhan kita itu jauh sehingga kita perlu berteriak memanggilnya? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawab, sesungguhnya aku ini dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendampingi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi dari diri kita, dan mengetahui pula khianatnya mata, dan mengetahui seluruh ucapan dan perbuatan kita yang lahir maupun yang batin. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah ayat yang ke-186 dari surah Al-Baqarah. Terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang hukum puasa. Namun ayat ini tidak berbicara tentang hukum puasa. Mengabarkan kepada orang-orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan Allah taala berfirman, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, falyastajibu li, maka hendaknya senantiasa dia menyambut seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapatkan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Korelasi ayat ini dengan pelaksanaan ibadah siam tentu sudah dijelaskan oleh beberapa khatib bahwa saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka saat itulah kita mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk berdoa, terijabah doa-doa kita. Terijabah doa-doa kita. Namun ayat ini terletak setelah ayat 185 yang ditutup dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan hari Ramadan dan kalian bertakbir membesarkan nama Allah atas hidayah yang telah dicurahkan kepada kalian agar kalian bersyukur. Artinya pelaksanaan ibadah siam hingga rampung, hingga selesai Ramadan. Lalu setelah itu kemudian diingatkan agar jangan merasa dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya di Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa dekat
kepada kita di luar Ramadan. Sebagaimana doa kita juga hadirin rahimakumullah, baik doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah kita, atau doaul masalah, doa dalam bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan benar-benar didengar oleh Allah taala, bukan hanya di Ramadan tetapi juga setelah selesai Ramadan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, menyadari dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi perkara yang sangat penting, yang nanti dalam bahasan akidah dikenal dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun ayat ini mengabarkan dengan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hambanya, kepada seluruh makhluknya dengan kedekatan umumnya, yaitu dekatnya Allah taala kepada seluruh hambanya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan pengawasannya, dengan liputannya, dan juga Allah dekat kepada mereka dengan kuasanya, sehingga tidak ada satu ucapan seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, Allah mengetahuinya, Allah meliputnya, dan Allah kuasa untuk memberikan balasan atas ucapan itu. Demikian pula perbuatan kita, yang baiknya dan yang buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat kepada kita. Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mengawasinya, dan Allah meliputnya, dan Allah kuasa memberikan balasan baik dengan kebaikan, balasan buruk dengan keburukan. Oleh karena hadirin rahimakumullah, orang yang menyadari dekatnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini, dia akan senantiasa takut kepada Allah dan mengagungkannya. Dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah dan tunduk kepadanya, dan ia akan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari akan kudrah dan juga ma'isyah Allah dan juga masyiah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka hadirin rahimakumullah, menyadari kedekatan Allah taala yang seperti ini adalah kewajiban setiap kita, baik dalam kita melaksanakan ibadah ataupun di luar saat kita melaksanakan aktivitas harian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh Jibril tentang al-ihsan, maka beliau menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, seperti melihat Allah, maka yakini Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Ketika seorang hamba berdiri mengerjakan ibadah salat, hadirin rahimakumullah, maka hendaknya dia merasa bahwa Allah ada di hadapannya, Allah dekat dengan dia, sehingga kemudian dia tundukkan pandangannya ke tempat sujudnya, ia tidak tunggakkan kepalanya ke atas, ia tidak toleh ke kanan dan ke kiri, dan ia tidak buang ludah atau buang kotoran ke arah depannya, karena ia sadar Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya dan dekat dengannya. Dan saat itulah hendaknya dia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, rahmatnya, kebaikannya, sehingga bagi seorang muslim ketika mengerjakan ibadah salat, maka ia akan mendatanginya dengan penuh kegembiraan karena dia akan berjumpa dengan Tuhannya, dan dia akan diberi kesempatan untuk minta ampunan dan berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan juga menjanjikan rahmat serta kebaikan kepada hamba yang beribadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, di beberapa ayat lain telah disebutkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Di antara dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dalam surah Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah jadi keempatnya, dan tidaklah 5 orang berbisik-bisik kecuali
oleh Allah. Yang keenamnya, jumlah yang lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, Allah senantiasa membersamai mereka, sehingga ini harus senantiasa hadir dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada kita dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan pengawasannya, dengan liputannya, dan juga kuasanya atas kita, sehingga dengan inilah kita akan senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kedekatan Allah yang kedua adalah kedekatan khusus. Hanya diberikan kepada hamba-hamba yang menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dekat kepada mereka dengan ampunan dan rahmatnya, dengan hidayah dan taufiknya, dengan kecintaan dan keridhaannya. Allah dekat kepada mereka dengan pertolongan dan bantuannya, dengan perlindungan dan penjagaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada mereka dengan ijabah doa mereka. Namun hadirin rahimakumullah, kedekatan yang kedua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harapkan dari Allah Ta'ala, senantiasa membersamai kita saat kita sulit dan saat kita lapang, saat kita sehat dan saat kita sakit, sehingga dengan sebab itu kita bisa istiqomah di atas keimanan dan senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Maka hadirin rahimakumullah, yang kedua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebab-sebabnya bisa kita usahakan. Yang pertama adalah kita senantiasa meneguhkan iman. Wa anna Allah ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada para utusannya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Dan siapa yang senantiasa berpegang dengan 6 rukun iman ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membersamainya, dan Allah akan dekat kepadanya dengan hidayah dan taufiknya, dengan ampunan dan rahmatnya, dengan kecintaan dan keridhaannya, dengan pertolongan dan bantuannya, dengan penjagaan dan perlindungannya. Dan Allah dekat kepada mereka dengan ijabah atas doa-doa mereka. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedekatan khususnya kepada hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa. Sepanjang seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah siapkan kebaikan-kebaikan untuknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamainya dengan hidayah dan taufiknya, dengan ampunan dan rahmatnya, dengan kecintaan dan keridhaannya, dengan pertolongan dan dukungannya, dengan penjagaan dan perlindungannya. Dan Allah dekat kepada mereka dengan ijabah atas doa-doa hambanya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, sebab untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala secara khusus kepada hambanya adalah dengan senantiasa bersabar. Innallaha ma'as sabirin wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bersabar. Sabar dalam menjalankan ibadah dan ketaatan, sabar menahan diri saat berhadapan dengan kemaksiatan, dan sabar saat ditimpa bala dan musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, kebersamaan
kebersamaan Allah secara khusus akan didapatkan dengan sebab al-ihsan, senantiasa berbuat baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ihsan yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya untuknya dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang dikehendaki olehnya melalui lisan para utusannya. Dan yang kedua adalah ihsan kepada sesama dengan senantiasa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya, mencegah diri dari menimpakan keburukan dari saudaranya, bersedih apabila saudaranya ditimpa dengan keburukan dan berusaha untuk menghilangkan keburukan itu, dan juga menahan diri saat saudaranya berbuat buruk kepadanya dengan menahan amarah, dengan memaafkan, bahkan yang lebih utama dari itu membalas keburukan dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Dan ini pelajaran kita selama bulan Ramadan hingga rampung, sehingga kemudian ditutup ibadah siang kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, dan juga kita telah sempurnakan dengan saling mengunjungi kepada saudara kita, saling memaafkan terhadap kesalahan saudara kita, beramah tamah dengan saudara kita, dan banyak di antara kita yang berbagi hadiah, berbagi makanan kepada sesamanya. Dan semoga ini bukti bahwa kita adalah para muhsinin, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, agar Allah senantiasa membersamai kita dengan kebersamaan khususnya, hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ma'abdi, ana idza dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini sesuai dengan prasangka hamba-Ku, firman Allah taala dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Dan aku akan senantiasa membersamainya idza dzakarani, apabila dia berzikir kepada. Dalam hadis qudsi riwayat yang lain, di antara dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafat. Aku akan senantiasa membersamai hamba-Ku sepanjang dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut nama-Ku. Maka sepanjang seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia banyak membaca Al-Qur'an, dan ucapan yang keluar dari lisan adalah kalimat-kalimat thayyibah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan, ana ma'abdi, aku bersama dengan hamba. Hadirin rahimakumullah, bab zikrullah salah satu bab yang sangat penting, sehingga Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Fiqhul Adhiyah wal Adhkar berkesimpulan bahwa seluruh amal dan ketaatan yang disyariatkan di dalam Islam adalah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah, sehingga kemudian ditutup ibadah puasa kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan nama Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian, supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karenanya kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa lazimi zikrullah. Zikrullah yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran, lalu dengan membaca tasbih, tahmid, dan kalimat-kalimat zikir lainnya. Dan berikutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita termasuk hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah taala, hamba yang senantiasa diteguhkan hidayah dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah taala,
hamba yang senantiasa diampunkan dosa dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, hamba yang senantiasa dibantu dan didukung dalam ketaatan, dijaga dan dilindungi dari segala macam keburukan, dan hamba yang apabila berdoa maka dijabah doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله وطاعته كما أمرنا ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, setelah Ramadan banyak orang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, atau dia merasa kehilangan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi merasakan kedekatan Allah kepada mereka dan tidak lagi merasa bahwa Allah dekat bersama mereka. Banyak yang kemudian berubah aktivitas dari ketaatan kepada kemaksiatan, dari datang ke masjid kemudian pindah ke tempat-tempat yang jauh dari zikrullah. Waliyadzubillah. Oleh karena kami mengajak pada diri kami dan jamaah sekalian agar kita senantiasa merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah mengabarkan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa dekat dan mengawasi kalian, sehingga tidak ada satu ucapan yang nampak dan yang tersembunyi kecuali Allah mengetahuinya. Dengan itu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita juga sampaikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Lakal hamdu ya rabbana bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum ya rabbana kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.